wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah atas nikmat Allah, Rabb yang Maha Esa, yang tidak ada Rabb yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian kita bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun dari umat ini yang jujur mengikuti jalan Nabi dan para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Baik, Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di balik layar kaca, walaupun dipisah dengan jarak yang jarak yang jauh ya. Satu di Waklah, satunya di sana. Nah, untuk belajar ilmu alat ya, ilmu alat yang mudah-mudahan suatu saat bisa bermanfaat bagi kita menyampaikan ke tujuan. Baik, malam ini kita akan membaca atau membahas tamrin ya, latihan yang ke berapa ini, Pak? Kedua apa ketiga? Tiga ya. Nah, latihan ketiga. Baik. Latihan ketiga ini soal atau pertanyaan-pertanyaan yang masih penulis ingin mengasah kemampuan kita berkaitan dengan apa? Dengan fiil. Itu fiil mudhari'. Fiil mudhari'. Baik. من منكم يريد أن يساعدنا لقراءة التمرين الثالث؟ تفضل أبو أليف، تفضل يا أبا أليف، ساعدنا يا أبا أليف. نعم أستاذ. نعم. قال المؤلف قال المؤلف أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الحادي عشر. طيب. Masya Allah. Mal murad bil mu'allif? Apa maksud dari penulis itu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Pertanyaan ini laisat tidak berdasar pada pelajaran bab 11. Iya, bagus. Ya. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini tidak harus berkaitan atau tidak dibangun di atas pelajaran yang ke-11. Jadi bebas, Pak. Pertanyaan ini bebas. Kita bisa berekspresi dan berkolaborasi ya, menjawab pertanyaan sesuai yang kita inginkan. Bapak bisa berekspresi jawab sesuai dengan keadaan Bapak sendiri, insyaallah. Baik. Nah, baik. Ibda ya Pak Alif min raqmi al-awwal. Tafadhal. Raqmul awal. Aina tadrusuan? Di manakah engkau sekolah atau kuliah? Iya, belajar. Ini pertanyaan, kita bertanya, kita jawab sendiri ya. Bisa sendiri. Ya. Adrusu bil Jamiati Muhammadiyah. Naam. Aid marah thaniyah. Adrusu bil Jamiati Muhammadiyah. Adrusu bil Jamiati al-Muhammadiyah. Nah, Masya Allah. Saya sedang belajar di sekolah Muhammadiyah. Kalau adrusu berarti aktivitas itu sedang berlangsung. Sekarang Abu Alif ingin berekspresi atau mengungkapkan tentang kondisi yang terjadi. Terjadi tapi dimudhari'kan. Oh, dimudhari'kan. Mati yang dimudhari'kan gitu ya. Iya. Ini jawaban yang tertunda nampaknya ya. Masa lalu yang disampaikan di masa sekarang. Boleh, tidak apa-apa. Aina tadrusuan, di mana engkau belajar? Bisa dijawab darastu atau adrusu. Kalau darastu berarti dahulu. Saya dahulu belajar di sekolah Muhammadiyah. Tapi kalau adrusu berarti maknanya Pak bisa dipahami aktivitas sedang berlangsung. Berarti Bapak orang yang berbicara sedang dipahami sedang belajar. Masih sedang terikat dengan perkuliahan atau belajar.
bagus. Barakallahu fiik ya Pak Alif. Ahsant. الثاني تفضل يا أستاذ ستريا. نعم. Aina taskun? نعم. Ana askunu fil wakra syari'ul eh, syari'ul kabir. يا في الشارع الكبير ها. Di في syari'ul الشارع kabir. الكبير. نعم bagus. Di syari'il Barakallahu kabir. fiik. Saya coba diterjemahkan Pak. Di mana engkau tinggal? Hmm. Saya tinggal di jalan besar. Ya, saya tinggal di Wakra di Jalan Besar. Di Wakra Di jalan Jalan besar. Besar. Tapi hati-hati Pak, di Jalan Besar biasanya banyak Land Cruiser lewat tuh. Ditabrak kalau di Jalan Besar. Pinggir ya Pak ya? Pinggir tepi jalan. Oh, pinggir. Bagus. Di syari' bisa dibaca juga Pak, jalan besar itu umpama fi syari' ar-raisi, di jalan besar. Rais itu artinya kepala, jadi difahami induk Main jalan road atau gitu ya. bapak jalan. Gitu. Main Jalan road. induk. Gitu. Benar. Itu jalan atau bapak jalan ya. Nah. طيب أحسنت يا أستاذ ستريا. الثاني تفضل. الثالث تفضل يا أستاذ أبا إكرام. Ustaz. نعم. الثالث al-ta'riful lughatil Faransiyah. لغة. karena ta'rifu fi'il fa'il maka lughata dalam maf'ul jadinya. Ta'riful lughata. Nah. Ta'riful lughatal Faransiyah. Nah. La a'rifu lughatal Faransiyah. Bagus. La a'rif lughata al-Faransiyah. Coba diterjemahkan Abu Ikram. Apakah engkau sedang belajar bahasa Perancis? Tidak, saya tidak sedang belajar bahasa Perancis. Bagus. Apakah engkau ta'rif di sini lebih ke pengetahuan ya, lebih ke pengetahuan. Artinya knowledge, wawasan. Apakah Anda memiliki pengetahuan tentang bahasa Perancis ya? Maka beliau menjawab, la a'rif, saya tidak mengetahui lughata al-Faransiyah, tidak mengetahui bahasa Perancis. Atau bisa diungkapkan la a'rifuha, saya tidak mengetahuinya. Ya, berarti dari dulu sampai sekarang saya tidak mengetahuinya. Nah, gitu. La a'rifu al-Faransiyah, itu la a'rifu. Bagus. Barakallahu fiik. Gimana, Pak? Tambah lakinnya, lakin arifu Arabia. Bagus, boleh juga. Tambahnya. Walaupun Perancis tidak bisa, tapi Arab bisa ya Pak ya. Nah, bagus. Barakallahu fiik. Itu bisa Pak, bisa. Jadi bahasa ini kan opini dia Pak. Ya, kita bisa kembangkan dengan gaya apa saja. Tidak harus terpaku dengan satu statement pernyataan, tapi bisa kita tambah, kita bisa variasikan. Nah, la a'rifuha walakin araftu al-arabiyyah. Bagus tuh. Saya tidak tahu bahasa Perancis, tapi meskipun demikian jangan pernah remeh saya bisa nih bahasa Arab. Bagus. Bagus, barakallahu fiik. Silakan nomor 4. Pak Sumaryanto. Nah, min ai idza'ati tasma'u al-akhbar asma'u al-akhbar min idza'ati Doha. Bagus, min idza'ati ad-Dauhah. Bagus, barakallahu. Coba diterjemahkan Pak. Dari channel radio mana engkau mendengarkan berita? Saya mendengarkan berita dari siaran radio Doha. Bagus, dari siaran radio Ad-Dauhah ya. Dauhah UBBC Pak ya. UBC. Tapi bagus, terjemahan yang baik ya. Dari radio mana? Kenapa dari radio mana? Karena di sana ada kalimat ai. Ai berarti memilih 2 radio di antara banyak radio yang ada. Maka kita tentukan satu. Dari radio mana engkau mendengarkan berita? Maka kita sebutkan sami'tu min idza'ati ad-Dauhah. Nah, bagus. Barakallahu. Al-khamisah. Silakan Pak Alif, Pak Satria. Ta'rifu Baitul Mudaris. Baita, dibaca baita ya Pak. Ta'rifu baital mudarris. Kenapa baita?
Kenapa baita? Mau lebih sebagai Iya, objek. karena dia objek. Baita itu objek. Itu apakah engkau mengetahui apa yang anda ketahui rumah? Maka baita bait dalam bentuk mansub. Nah, coba diulangi, Pak. Ata'rifu baital mudarris? Bagus. Na'am. Baitul mudarris fi Wakrah. Bagus. Naam. Didahulukan diambil fiilnya dulu, Pak. Naam, araftuhu. Ya, saya mengetahuinya. Atau bisa jadi naam araftu. Ya, baituhu fil Wakrah. Nah, gitu. Boleh. Jadi diambil fa'ilnya, fi'il dan fa'ilnya dulu. Nah, coba ulangi. Naam. Naam. Araftuhu. Arabtuhu. Ya. Arabtuhu baituhu Iya. fil Bisa Wakrah. araftuhu. Araftuhu. Ya, saya mengetahuinya. Nya hadis itu dhamir kembali gimana? Ke Baitul Mudarris. Kemudian bisa kita tambahkan lagi. Araftuhu anna baitahu fil Wakrah. Saya mengetahuinya bahwasanya rumah beliau itu ada di Wakrah. Nah, bagus. Masya Allah. Santai ya, Ustaz. Nah, baik. Begitulah bentuk soal jawab ya. Dan ini biasa terjadi dalam percakapan ketika bertemu dengan teman orang-orang Arab, biasa mereka akan bertanya hal-hal yang semisal dan serupa. Maka kita sudah memiliki gambaran apa yang dia maksud dan bagaimana kita menjawab, melemparkan opini sesuai yang dia inginkan. Nah, begitu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Silakan. Man minkum as-su'al. Nah, tafadhal. Untuk yang nomor 5 Iya, Pak. Ta'rifu kan dari Arafa ya'rifu. Harusnya berarti harusnya a'rifu bukan a'rofu. Wazannya. Iya, ata'rifu. A'rifu. Arafa ya'rifu ya. Ta'rifu. Nah, ata'rifu bukan ata'arafu ya. Ata'rifu. Ta'rifu. Nah, Oh iya. Ata'rifu. Mazanya apa? Fa'la yaf'ilu. Yaf'ilu berarti a'rifu. Ya, ata'rifu. A'rifu. Nah. Ata'rifu ya. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Silakan yang lain. Ini sedikit Pak, tapi modal bahasa sudah bisa kita punya kerangka kan, kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau ketemu sama orang Arab, usahakan jangan bahasa Inggris juga lagi Pak. Jadi dipraktekkan bahasa Arab yang ada. Gitu. Tidak apa-apa, kita iseng tanya untuk praktek kan. Nah, gitu. Jangan takut. Tanya teman, kaifa haluka ya akhi, aina taskun. Nah, ya enak, nyambung langsung pertanyaan. Sudah tak modal taskun. Iya, modal taskun itu bagus Pak, itu lah mukadimah itu apa? Itu perkenalan kan. Iya. Nah. Kalau soalnya mudari, jawabannya fi'il madi bisa juga nih. Bisa. Dia nanti tergantung apa Pak? Tergantung konteksnya. Sama kalau dia tanya seperti tadi kan, ata'rifu baital mudarris? Apakah engkau tahu enggak engkau di mana rumah guru itu? Maksudnya rumah guru Pak Nazarudin. Di mana rumah Bapak guru Nazarudin? Maka Bapak bisa jawab dengan bentuk mudhari. Apa dalam bentuk madhi? Artinya Bapak jawab na'am araftu atau araftuhu. Ya, saya tahu rumahnya. Nah, gitu kan. Berarti apa? Pernyataan Bapak bukan tahu sekarang, tapi sudah lama tahu rumah Abu Ikram di apa? Di umpama di Al-Qur gitu kan. Nah, itu Pak, itu pemahamannya. Jadi kita jawab dengan mudhari menunjukkan kita benar-benar tahu. Saya sudah lama tahu. Itu tahu saya rumahnya. Iya. Nah, tapi kalau a'rifu bisa difahami maknanya Bapak baru tahu sekarang. Ya, Bapak baru tahu sekarang. Nah, itu bedanya Pak. Jadi kalau mudhari madhi kita ungkapkan menunjukkan Bapak benar-benar tahu karena sudah tahu lama. Ngerti sekali jalannya, rumahnya karena sering berkunjung barangkali. Tapi kalau arifu maknanya adalah sekarang, menunjukkan boleh jadi Bapak baru tahu. Jadi baru tahu. Jadi sebaiknya digunakan dalam bentuk madhi. Dalam bentuk madhi. Ya.
Kecuali kalau perbuatan itu sedang berlangsung, masih berlangsung dari dulu sampai sekarang masih berlangsung, maka tidak apa-apa dijawab. Contohnya, saya bertanya kepada Abu Ikram, ya Aba Ikram, eh umpama eh eh, umpama saya tanya, aina dawamta, di mana engkau bekerja? Maka belum menjawab apa namanya dawami atau umpama ana ashtagil di Qatargas umpama. Saya sedang sibuk atau sedang bekerja di Qatargas. Berarti apa? Pekerjaan beliau sudah lama dan sampai sekarang. Berarti aktivitas sedang berlangsung. Saya tanya ke Abu Alif, ya Abu Alif, aina daras? Di mana engkau belajar? Maka beliau mengatakan, adrusu fil Muhammadiyah. Saya sedang belajar. Berarti apa? Pekerjaan sudah lama berlangsung dan itu masih aktivitas masih ada sekarang. Nah gitu. Nah. Bisa dipahami ya bedanya antara mudhari dengan madhi pengungkapannya? Nah. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Ada yang lain Pak? Silakan. Jadi tidak ada ini bahasa ya, simple Pak, tetapi ya fusha nih, terhitung fusha dipakai di tempat-tempat resmi. Akan ketemu kita dengan dosen, sekolah, di universitas, di kantor, kita pakai ini bahasa ini. Ya. Nah, tidak boleh lagi anggota belajar bahasa Arab Abu Ikram kalau dijawab orang itu ana ma fi maklum. Nah, itu tidak ada lagi Pak. Nanti dimarahin sama Abu Ikram. Udah lama belajar ana ma fi maklum juga Mas. Ada orang kalau ditanya, ya akhi, hal tadri hadza? Baik saudaraku, tahu kan ini karena dia tidak mau direpotkan, ana ma fi maklum. Ana ma fi maklum. Itu tidak benar bahasa itu. Itu bahasa dionggokkan, Pak. Bahasa ditambal gitu, dipaksakan. Ana ma fi maklum. Itu bahasa amiyah. Ana ma fi maklum, saya tidak ada dalam tahu. Nah, gitu. Tidak ada dalam tahu. Tidak benar. Bahasa dipaksa. Sama orang tanya apa namanya? Ya akhi, qalbun fit tariq. Wahai saudaraku, hati-hati di jalan. Diambil bahasa Nabi, qalbun fit tariq. Itu bahasa hati-hati. hati-hati Kalbun ya, hati diambil. ya. Bahasanya dipaksakan. Nah, diusahakan jangan demikian, Pak. Kita sudah belajar walaupun sedikit. Ini kan pengulangan nih. Nah, kita rekam. Ya. Ya, bahasa itu sering diungkapkan oleh anak-anak pesantren, Pak. Kawan-kawan kita dulu pesantren, saking semangatnya belajar bahasa Arab, dicomot kosakata yang cocok dari paduan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi kalau kita kan hati-hati itu kan bahasa kalbun kan? Kalbun. Nah, diulang 2 kali. Padahal cukup dengan kata ma'assalamah. Selesai urusan. Iya, ma'assalamah. Atau fi amanillah. Selesai urusan. Kalbun fit tariq ya. Baik. Ada juga intabih fi tariq. Intabih fit tariq. Bisa juga, tapi intabih biasanya lebih bahasa ke mara bahaya, Pak. Ke mara bahaya. Iya, intabih, ihdar itu lebih ke mara bahaya banyaknya digunakan bahasa itu. Contohnya kalau umpama ada, coba lihat Bapak di luar tuh, kalau ada tegangan listrik, pasti ada dikatakan tuh ihdar atau intabih. Berarti apa? Itu ada sesuatu yang berbahaya, jangan dekat-dekat. Jadi intabih itu, intibah itu kan sesuatu yang mengagetkan, nah gitu. Tapi kalau makna doa dalam artian semoga hati-hati di jalan, semoga selamat, itu cukup dengan ucapan ma'assalamah atau fi amanillah. Semoga keselamatan sementara senantiasa menyertai Anda. Nah, gitu. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat ke latihan berikutnya. Ta'ammalil amfilah. Coba dibantu baca Abu Ikram kalau boleh. Nah. Ta'ammalil amthilah thumma dha'fil firari fima yalil mudari'a minal fi'li dhahaba ba'da isnadihi ila dhamiri. Bagus, Masya Allah. Apa maksudnya itu, Pak? Ta'amalilat, ya, perhatikanlah contoh
Iya. contoh Amsilah contoh-contoh ya. Amsilah kalau contoh misal, tapi kalau amsilah contoh-contoh. Nah, kemudian berikanlah pada tempat yang kosong ya. Fimayali yang berikut mudhari, bentuk mudhari dari Ya. fiil dhahaba Hmm. Setelah pada isnadi apa? Isnadi, Pada dhamir. isnadihi itu yang disandarkan. Sanad artinya penyandaran. Ba'da isnadihi ila dhamir. Disandarkan pada dhamir. Iya, bagus. Setelah disandarkan kepada ad-dhamir. Faham maksudnya, Pak? Ada yang paham maksudnya? Kurang jelas. Kurang jelas ya. Baik, di sini kata penulis, tugas kita adalah, ini kan ada nomor 1 sampai nomor 6 nih Pak, di latihan sebelah, kan ada yang kosong tuh. Baik, tugas kita adalah mencari, memasukkan fi'il al-mudhari'. Fi'il al-mudhari' dari kalimat dhahaba. Jadi kita cari fi'il mudhari', ya kan? Ini kan dhahaba madhi. Nah, tugas kita cari mudhari'. Setelah disandarkan kepada kepada dhamirnya. Artinya dhamir yang cocok. Nah, di sini kan ada nih. Ada abi, ya kan? Kemudian ada tulab. Ini apa yang cocok kan? Yang bermain di sini apa, Pak? Tasrif yang dulu pernah kita hafal. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadrib. Nah, itu sampai huwa mahum sampai nahnu, ya, anak-anak. Nah, ini yang bermain. Berarti tasrif. Nah, kita lihat konteks, kemudian kita cocokkan apa kira-kira fi'il mudhari yang tepat. Baik, kita baca dulu. Abdullahi yadrusu bi Jami'atir Riyadh. Abdullah dia sedang belajar di Jami'ah Riyadh. Di Jami'ah atau Universitas Riyadh. Kenapa yadrusu, Pak? Karena dia Abdullah. Abdullah satu orang, berarti dia dhamir huwa, laki-laki. Maka dibaca yadrusu. Tidak boleh dibaca tadrusu karena dia bukan perempuan. Baik. Wa ikhwatuhu aidan yadrusuna bi Jami'atir Riyadh. Dan saudara-saudara lelakinya juga mereka sedang belajar kuliah di Universitas Riyadh. Baik, di Universitas Riyadh. Di Universitas Riyadh. Wa akhwatuhu yadrusna bil madrasati al-mutawassithah. Nah, Afwan. Kemudian kata penulis wa akhwatuhu yadrusna, berarti kan Pak perubahan-perubahan dhamir, yadrusna fil madrasatil mutawassithah. Adapun saudari-saudari perempuannya mereka sedang belajar. Coba perhatikan yadrusna fil madrasatil mutawassithah di di sekolah menengah. Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Adapun Zainab dia sedang belajar di tahun pertama. Tahun pertama. Yang kita perhatikan Pak, perubahan yadrusu. 1, yadrusuna. 2, yang ketiga yadrusna. 3, yang keempat tadrusu. Kenapa itu bisa berubah Pak, dhamir-dhamirnya setelah penyandaran? Karena sesuai dengan konteks pelakunya, orang yang dibicarakan. Itu tugas kita Pak. Baik, bisa dipahami? Hal tafhamu ya, hal fahimtum ya ikhwah? Insyaallah. طيب نبدأ من رقم الأول من يجرب kita mulai dari nomor pertama siapa yang mau coba dulu baik silakan Abu Ikram tafadhal ya Abu Ikram الرقم الأول abi yadhhabu ila suqi kullu kulla sabah iya kulla sabah ya. Nah, bagus, Masya Allah. Coba diterjemahkan dulu. Ayahku selalu pergi ke pasar setiap pagi. Iya, bagus. Ayahku selalu pergi ke pasar setiap hari. Baik, coba lihat Abu Ikram tadi memilih
fi'il mudhari dari dhahaba dengan yadhhabu. Kenapa dipilih yadhhabu, Bikram? Mana yang dhamir di sana? Pengganti apa dia? Eh, eh, Huwa Ustaz. Huwa, bagus. Abi penggantinya adalah huwa. Nah, dia laki-laki ya, maka beliau menggunakan tadi dhamir huruf mudhara'ahnya ya, yadhhabu. Dan beliau tidak menggunakan tadhhabu ya, dan tidak boleh menggunakan dhamir yang lain. Yadhhab. Bagus. Atsani, silakan Aba Alif. Asani. Hmm. Atulabu. Hmm. Atulabu yadhabuna al-an ila mudiri. Bagus. Ilal mudir. Coba diterjemahkan, Mbak. Para siswa atau murid-murid sekarang sedang pergi ke tempat mudir, ke tempat pengawas. Bagus. Pergi tempat mudir. Apa dhamir yang pengganti tulab, Pak? Atulab ini dhamir ghaib mudzakkar jamak, berarti hum. Hum. Nah, iya, maka dibaca yadhhabuna. Yadhhabuna. Waw dan nun menunjukkan dia adalah jamak ya. Jamak. Nah, bagus. Nomor 3. Ats-tsalits, fadhal Ustaz Satria. Ukhti yadhha ukhti tajhabuna ilal mudarrisah. Iya. Tajhabu ilal mudarrisah. Ilal madrasah ya. Ilal Ilal madrasah. ilal madrasah. Nah, ilal madrasah. Ukhti tadhhabu ilal madrasah. Bagus, Masya Allah. Coba diterjemahkan, Pak. Saudariku pergi ke sekolah. Iya, saudariku sedang pergi ke sekolah. Nah, kenapa dibaca tadhhabu, Pak? Mana dhamirnya di sana? Apa dhamir Ini yang domir hiya. Iya, bagus. Iya, kembali kepada ukhti ya, maka dibaca Ya. tadhhabu. Dia perempuan sedang pergi. Dia perempuan sedang pergi. Tadhhabu, Pak, dia bisa digunakan dalam konteks dua. Pertama kepada hiya dan juga bisa kepada anta. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Tergantung uslub kalimat. Kalimat Tergantung ya. uslub kalimat. Gaya kalimatnya apa? Ini sedang bicara tentang lelaki, tentang Ucok, atau tentang si Fatimah. Kalau Fatimah berarti tadhhabu. Kalau Ucok dibaca dengan tadhhabu juga. Baik, Ar-Rabi', silakan Abu Ba'alif. Nah. Ar-Rabi. Nah. Aminah wa Fatimah wa Aisyah. Wa Aisyah. Yadhabna al-an ilal maktabati. Masya Allah. Bagus. Barakallah. Nah, coba diterjemahkan. Aminah dan Fatimah dan Aisyah, mereka sedang pergi ke tempat ke perpustakaan. Iya, mereka sekarang sedang pergi ke perpustakaan. Taib. Apa dhamirnya ini, Pak? Sehingga dibaca yadhabna? Karena ini ada banyak perempuan, jadi ini dhamir goib mu'anas jamak, Ustaz. Hunna. Hunna, bagus, Masya Allah. Hunna ya, maka dibaca dengan yadhabna ya, yadhabna. Nah, bagus. Al-khamis, Aba Ikram, tafadhal Aba Ikram. Aina tadhabu anta ya Ahmad? Masya Allah. Kemana engkau sedang pergi, wahai Ahmad? Bagus. Kemana engkau akan pergi, wahai Ahmad? Nah, coba indahnya bahasanya, Pak. Aina tadhabu anta ya Ahmad? Mau kemana pergi, Ahmad? Mau kemana? Gitu ya. Bahasa sifatnya mau kemana. Nah, apa dhamirnya, Pak? Tadhabu. Anta. Apa dhamir yang disandarkan? Anta. Anta. Bagus, Masya Allah. Aina tadhabu anta ya Ahmad. Nah, barakallahu fiik. Baik. Al-sadis, fadhal Ustaz Satria. Ana azhabul al-an ilal masjid. Bagus, Masya Allah. Ahsan.
Saya pergi sekarang ke masjid. Bagus. Saya pergi sekarang atau saya sedang pergi sekarang menuju masjid. Masya Masjid. Allah. Nah, adhabu pengganti dhamir dari ana. Dari Nah, ana. nah, bagus, masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwah. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah apa? Mudah, Pak? Insyaallah. Insyaallah mudah ya. Insyaallah Nah, mudah. penggantian dhamir ini penting nampaknya ya, dan ini harus kita pahami, diulang, dihafal, dan dipraktekkan sehingga kita tidak salah dalam menggunakan dhamir. Jangan sampai kita pakai dhamir fulan digunakan dhamir fulanah. Nah, jangan, Pak. Nanti kalau mau melamar ke calon mertua, salah penggunaan dhamir ditolak, Pak. Iya. Salah penggunaan dhamir ditolak. Baik, ada pertanyaan, Pak, sampai di sini? Silakan terkait dhamir. Jadi tasrif itu bermanfaat sekali itu, Pak, dihafal, diulang, pengaruh sekali. Kuasai dhamirnya dahulu, kemudian kuasai tasrifnya. Ya, dhamirnya dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu, kemudian praktekkan dalam bentuk tasrif. Ya. Karena ilmu tasrif itu, Pak, kata para ulama disebut dengan bapaknya ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu tasrif, perubahan-perubahan itu, Pak. Kenapa kok bisa satu kalimat bisa menjadi 10, menjadi 100, bahkan lebih. Perubahan-perubahannya dari satu kalimat, itu disebut dengan bapaknya ilmu bahasa Arab. Kalau ada bapak, berarti ibu juga ada dong, Pak. Ibunya yang mana, Pak? Ibunya mana? Ibunya adalah ilmu nahu. Bagian nahunya itu disebut dengan ibu. Nahu itu adalah perubahan akhir kalimat. Kapan dibaca a, i, u. Itu kan perubahan-perubahan itu, Pak. Itu pengaruh tuh. Itu ibu, inti daripada bahasa Arab, itu ibunya itu tuh. Harus kita kenal dua ini, Pak. Mana ayah, mana ibu. Jadi kalau tidak kenal ayah, kenal ibu, langsung kenal anaknya. Iya. Nah, kita kan sedang belajar ini, Pak, belajar latihan-latihan gini nih. Nah, ini kita sedang masuk, ada belajar di shorof, ada belajar di nahu, ya kan? Dua-duanya kita gater, kita rampung, tapi dengan cara bertahap pelan-pelan. Misalnya rata-rata kawan-kawan kalau sudah menghafal, itu dia tekankan menghafal, banyak yang tidak sanggup ya. Jadi dengan cara ini pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa paham. Baiklah. Ada pertanyaan, Pak? Ada yang perlu ditanyakan terkait latihan 2-3 ini? Baik, walillahilham. Jika tidak, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas, dan semoga termaktub sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila huna ya ikhwah, intahayna min al-muhadarah wa nastamir insyaallah fi ad-darsi al-muqbil. إلى اللقاء ومع السلامة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يستر بركاته. Ma'assalamah. Waalaikumsalam.